Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Karim, kelas B PBI semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas MIT Bahasa Indonesia. Material yang saya ambil yaitu ragam, laras, dan variasi bahasa. Baik, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Istilah ragam bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 2005/920 bermakna variasi bahasa menurut pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan mitra bicara, dan medium pembicaraannya. Berdasarkan makna istilah ragam bahasa ini, maka dalam berkomunikasi seseorang perlu memperhatikan aspek. Yang pertama, situasi yang dihadapi. Yang kedua, permasalahan yang hendak disampaikan. Yang ketiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Dan empat, medium atau sarana bahasa yang digunakan. Terdapat jenis ragam bahasa. Berdasarkan cara penyampaiannya, ragam bahasa dapat dipilah menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 jenis, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Berdasarkan isinya, ragam bahasa dapat dirinci menjadi ragam bahasa ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Ragam bahasa formal juga disebut ragam bahasa resmi, sebaliknya ragam bahasa non-formal dikenal juga sebagai ragam bahasa tidak resmi. Adapun perbedaan ragam bahasa formal dan non-formal. Yang pertama itu penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Misalnya, saya dan gue, Anda dan lu, situ ente. Yang kedua, penggunaan imbuhan, afiksasi, yaitu awalan prefiks, akhiran sufiks, gabungan awalan dan akhiran simulfiks, dan imbuhan terpisah konfiks. Misalnya, awalan, mengapa, apaan, mengopi, ngopi, akhiran, laporan, laporin, dimarahi, marahin, simulfiks, menemukan, nemuin, menyerahkan, nyerahin, konfiks, kesalahkan, nyalahin, pembetulan, betulin. Itu laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa juga dikenal dengan gaya atau style. Pemakaian bahasa kalangan kedokteran tentu berbeda dengan pemakaian bahasa teknisi bangunan. Bahasa yang digunakan orang-orang muda berbeda dengan bahasa kalangan lanjut usia. Bahasa militer berbeda dengan bahasa bangsawan. Begitu pula bahasa para guru atau dosen berbeda dengan bahasa sekumpulan sopir bis. Contoh penerapan laras bahasa, bidang laras hukum ilmiahnya, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Non ilmiah, dia dihukum karena melakukan penipuan dan penggelapan. Bidang bisnis ilmiahnya, setiap agen akan mendapatkan rabat khusus. Non ilmiah, setiap agen mendapatkan potongan khusus. Yang ketiga, bidang sastra ilmiahnya, alur cerita sinetron ini sangat membosankan. Non ilmiah, jalan cerita sinetron itu sangat membosankan. Dan yang terakhir, bidang kedokteran ilmiahnya, epilepsi bukan penyakit menular. Non ilmiah, ayan bukan penyakit menular. Dan yang ketiga yaitu variasi bahasa. Variasi bahasa terjadi karena adanya interaksi
sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam. Variasi bahasa juga disebutkan penutur yang tidak homogen. Variasi bahasa dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu variasi bahasa dari segi penutur. Yang kedua, variasi bahasa dari segi pemakaian dan variasi bahasa dari keformalan. Nah, variasi bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh perbedaan penuturnya. Biasanya variasi bahasa ini muncul karena perbedaan asal usul, status sosial, kelompok masyarakat, pekerjaan, dan sebagainya. Bahasa Indonesia yang dipakai oleh Pak Rudi, seorang dokter yang berasal dari Kawanua, berbeda dengan bahasa Indonesia Pak Ruslan, seorang dokter dari Batak. Variasi bahasa yang demikian muncul karena perbedaan penuturnya. Variasi bahasa dari segi pemakaian berkenaan dengan pemakaian atau fungsinya. Variasi bahasa ini disebut juga fungsi dialek atau register, yaitu variasi bahasa yang menyangkut keperluan atau bidang apa yang dibicarakan. Misalnya variasi bahasa pada bidang jurnalistik, militer, pertanian, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Variasi bahasa dari segi keformalan adalah beberapa jenis, yaitu variasi bahasa beku, variasi resmi formal, variasi usaha konsultatif, variasi santai kasual, variasi akrab intimate, dan variasi berdasarkan sarana komunikasi yang digunakan, misalnya telepon, SMS, telegram, radio, televisi, dan sebagainya. Variasi baku Frogen adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan pada situasi hikmat seperti upacara agama, kenegaraan, dan khutbah. Variasi bahasa beku ini pada umumnya tidak berubah dalam jangka waktu lama karena dipedomani oleh jenis situasinya. Variasi bahasa formal memiliki beberapa ciri, antara lain kemantapan tata bahasa, penggunaan kosakata yang resmi dan lengkap serta tidak disingkat-singkat, dan kalimat-kalimat terpilih dan memiliki makna yang jelas, tidak ambigu. Variasi usaha konsultatif lazim digunakan dalam dunia perdagangan, periklanan, dan media massa. Pada variasi ini, ciri keformalan tetap ada meskipun tidak kaku. Istilah-istilah yang digunakan juga khas dunia usaha. Yang terpenting pada variasi ini adalah adanya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan kata dan kalimat, dan mementingkan pesan atau makna. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang ragam, laras, dan variasi bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.